Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nasruddin, mahasiswa pendidikan vokasional teknik elektro angkatan 2021. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang Internet of Things. Nah, yang telah kita ketahui bahwasanya perkembangan teknologi di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Terobosan-terobosan baru pun mulai bermunculan. Nah, salah satunya itu adalah Internet of Things atau yang bisa disingkat yaitu dengan IoT. Nah, sebenarnya IoT sendiri ini sudah berkembang sejak lama, tetapi belakangan ini namanya kian populer lagi di kalangan masyarakat Indonesia ataupun masyarakat luas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu IoT. Nah, apa saja unsur pembentuknya, kemudian manfaat IoT yang bisa didapatkan ketika kita menggunakan IoT ini. Kemudian dan bidang apa saja sih yang menerapkan teknologi IoT ini. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya tentang apa itu Internet of Things. Nah, di sini saya juga sebetulnya belum sepenuhnya menguasai tentang materi IoT. Namun di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang Internet of Things itu sendiri. Nah, baik di sini ada yang namanya IoT. Nah, di mana IoT ini kependekan dari Internet of Things. Nah, yang dimana Internet of Things ini merupakan sebuah konsep yang dimana suatu benda atau objek yang ditanamkan teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Nah, IoT ini sendiri itu memiliki hubungan yang erat dengan istilah machine to machine atau M2M. Nah, di sini seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini atau M2M ini sendiri sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart device. Nah, perangkat cerdas ini yang nantinya diharapkan dapat membantu kerja manusia untuk menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada di sebuah institusi atau industri tersebut. Nah, oke, kita next. Kemudian di sini ada unsur pembentuk ekosistem IoT. Nah, apa saja sih unsur pembentuk ekosistem IoT ini? Nah, untuk membuat suatu ekosistem IoT, kita tidak hanya memerlukan perangkat-perangkat yang pintar atau canggih, melainkan juga berbagai unsur pendukung lain di dalamnya, yang diantaranya yaitu unsur pembentuk Internet of Things ini ada yang namanya Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, pada kecerdasan buatan ini atau Artificial Intelligence atau AI kalau disingkat. Nah, ini merupakan sebuah sistem kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diimplementasikan atau diprogram di dalam sebuah mesin agar mesin dapat berpikir dan berlaku layaknya seperti manusia. Kemudian AI ini sendiri juga memiliki beberapa cabang. Salah satunya adalah machine learning. Nah, kita dapat mempelajari tentang materi machine learning ini banyak di sumber-sumber di internet. Yang bisa saya rekomendasiin itu ada di websitenya Decoding, yaitu tentang machine learning. Sebagai teman-teman nantinya bisa belajar di sini mengenai machine learning developer decoding itu sebagai langkah awal untuk mengembangkan suatu AI atau kecerdasan buatan.
Kemudian dalam IoT ini juga hampir semua mesin atau alat dapat menjadi mesin pintar. Itu berarti IoT ini sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan kita, yang dimana AI ini bertugas untuk mengumpulkan sebuah data, perancangan dan pengembangan algoritma, serta pemasangan sebuah jaringan di berbagai institusi atau industri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya sensor. Nah, unsur pembentuk selain AI yaitu ada sensor di sini. Nah, berikutnya unsur sensor ini tepatnya merupakan sebuah unsur pembeda mesin IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor ini, mesin mampu menentukan instrumen yang dapat mengubah mesin IoT dari yang semula bersifat pasif menjadi mesin atau alat yang bersifat aktif dan terintegrasi. Kemudian unsur lainnya yaitu tentang konektivitas. Nah, pada unsur terakhir ini, konektivitas juga biasa disebut sebagai koneksi antar jaringan. Nah, di dalam dunia IoT itu sendiri, ada kemungkinan untuk kita membuat jaringan baru. Jaringan yang khusus digunakan untuk perangkat IoT. Nah, kemudian selanjutnya ada tentang manfaat Internet of Things di berbagai bidang. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan mengenai unsur-unsur untuk membentuk suatu ekosistem IoT. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menjelaskan atau apa saja sih manfaat Internet of Things dalam berbagai bidang. Nah, dalam penerapannya sendiri, Internet of Things ini membawa banyak sekali manfaat. Selain manfaat utamanya untuk mempermudah pekerjaan manusia, Internet of Things juga bermanfaat di berbagai bidang. Nah, diantaranya di sini ada bidang pertanian. Nah, kita akan membahas pertama-tama mulai dari sektor pertanian atau agrikultur. Penerapan IoT ini di dalam sektor pertanian dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dalam urusan pengumpulan data. Nah, data-data yang dikumpulkan dapat berupa suhu kelembapan, curah hujan, kadar air dalam tanah, dan pemantauan hama atau penyakit. Kemudian contohnya juga di sini ada bahwasanya petani dapat mengetahui data-data yang penting seperti kadar air dalam tanah dan suhu sekitar dengan sensor yang ditanamkan. Data-data yang terkumpul dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, meminimalkan risiko dan mengurangi usaha yang diperlukan untuk pengelolaan dalam sebuah pertanian itu. Kemudian ada kesehatan. Dalam kesehatan ini, nah selanjutnya adalah kesehatan, yang dimana sektor medis dan kesehatan ini di dalam dunia kesehatan, Internet of Things terus dikembangkan. Direncanakan ke depannya seluruh hasil pemeriksaan dapat langsung diterima oleh para tenaga medis. Nah, data-data yang dikirimkan seperti halnya tekanan darah, riwayat penyakit yang sedang dialami, dan lain-lain. Sebenarnya teknologi IoT saat ini sudah diterapkan dalam sektor kesehatan. Contohnya seperti robot perawat di sebuah klinik, misalnya di Moskow misalnya, yang membantu tugas dari para tenaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Kemudian ada di sektor transportasi. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas di dalam sebuah sektor transportasi, yang dimana IoT ini dapat membantu manusia dalam
mengintegrasikan, mengontrol, dan memproses informasi pada sistem transportasi. Nah, penerapan Internet of Things ini berkembang sangat pesat dan dapat diimplementasikan pada mesin kendaraan atau pada fungsi kemudinya itu sendiri. Kemudian salah satu contoh dari Internet of Things ini pada bidang transportasi adalah mobil yang dapat memarkir sendiri dan mobil yang dapat berjalan sendiri atau yang tidak menggunakan supir atau autopilot ya. Nah, yang diharapkan dengan adanya IoT dalam sektor transportasi ini, angka kecelakaan dapat jauh menurun. Kemudian ada juga di sektor otomatisasi rumah. Nah, perangkat Internet of Things ini juga tidak hanya bisa digunakan dalam sektor-sektor usaha saja, tetapi bisa juga digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, kita dapat membuat rumah menjadi serba otomatis loh. Nah, mulai dari menghidupkan lampu, menghidupkan perangkat elektronik, dan sampai membuka pintu rumah secara otomatis tanpa kita buka menggunakan tangan kita sendiri, teman-teman. Nah, perangkat-perangkat ini sering disebut sebagai smart home, atau yang disebut dengan smart home peripheral atau perangkat rumah pintar. Nah, jika kita menerapkan IoT ini dalam rumah, secara tidak langsung kita sudah memiliki smart home. Keren nggak? Keren loh, mantap. Nah, bukan hanya soal kemudahan juga. Nah, kita juga dapat menghemat energi. Itu karena kita dapat mengendalikan sebuah perangkat-perangkat pintar yang ada di rumah kita dari jarak jauh, sehingga otomatis tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Nah, kemudian contoh dari Internet of Things ini dalam rumah adalah yaitu misalnya lampu yang dapat menyala otomatis pada malam hari. Kemudian kunci pintu yang dibuka dengan sidik jari atau dengan smartphone, tempat makan otomatis untuk hewan, alat penyiram bunga otomatis, dan masih banyak lagi yang bisa kita buat dan bisa kita kembangkan menggunakan teknologi IoT ini, teman-teman. Kemudian di sini di sektor lingkungan. Kemudian yang terakhir ini di sektor lingkungan ini, penerapan IoT dalam sektor lingkungan biasanya untuk sektor lingkungan ini menggunakan aplikasi perangkat IoT yang menggunakan sensor. Nah, contohnya seperti alat yang dapat memantau kualitas udara, alat yang dapat dipasangkan ke satwa liar dalam penangkaran misalnya, kemudian pengecekan kondisi air dan lain-lain. Nah, bahkan juga Internet of Things ini juga dapat dimanfaatkan untuk sistem peringatan dini bencana, misalnya pakai sensor ultrasonik, dan masih banyak lagi sensor-sensor yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin kesimpulannya itulah pembahasan mengenai Internet of Things, yaitu perangkat-perangkat IoT yang ada saat ini masih dapat berkembang lagi menjadi lebih canggih di masa depan dan diharapkan dapat lebih membantu manusia dalam segala sektor. Yang nanti diharapkannya setelah kita belajar mengenai tentang IoT ini, kita bisa mengetahui dan bisa membuat serta mengembangkan perangkat-perangkat IoT ini guna untuk manusia, supaya memudahkan pekerjaan manusia dan berguna juga bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, supaya alat-alat yang nantinya kita buat menggunakan teknologi IoT ini bisa berkembang begitu luas dan juga bisa menjadi penghasilan buat kita juga. Mungkin pembahasan mengenai
teknologi Internet of Things pada pertemuan kali ini saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.